Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah yang didesain untuk adaptif terhadap lingkungan yang banjir. Yuk, kita kenalan sama arsiteknya. Halo, selamat pagi. Saya Yusing, arsitek studio Akanoma. Selamat datang di rumah panggung Pondok Bambu. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Om Yusing dan sekarang kita lagi ada di salah satu proyeknya yang ikonik juga nih. Nah, gimana nih Om? Apa kabarnya Om? Baik, terima kasih. Baik ya? Selamat datang. Jauh-jauh dari Bandung sengaja nih ya buat liputan ini ya. Iya. Luar biasa. Nah, kita kenalan dulu sama rumahnya Om. Ini rumahnya berdiri di atas lahan seluas berapa? Luas bangunan berapa? Luas lahan sekitar 90 meter persegi. Luas bangunan kurang lebih 100 lah ya, 2 lantai, 100 meter persegi. Jadi luas lebar lahannya itu 6 meter kali 15. Nah, yang sebelahnya memang punya adiknya belum dibangun. Jadi ini ada 2 lahan kira-kira ya. Oke, tadi saya udah ngasih tahu ke tetangga online kalau rumah ini adaptif dari lingkungan yang rawan banjir. Betul. Nah, itu ceritanya gimana Om? Ya, jadi seperti kita tahu Jakarta kan dulunya banyak ruang air ya, termasuk di sini juga. Dan memang pernah kebanjiran ya semeteran sekitar itu ya, sehingga kita tidak mau menguruk, karena kalau kita menimbun maka mungkin kitanya aman, tapi kita artinya mengurangi kesempatan air disimpan. Prinsip mengatasi banjir kan bukan membuang air, tapi kita harus rame-rame sama-sama mengendalikan bareng-bareng. Jadi harus merespon dengan 3 hal sebetulnya. Kita simpan, kita pakai, atau kita resapkan, supaya dampak banjir kepada kota berkurang. Berarti ada aturan khusus nggak sih Om untuk tata bangunan seperti apa, luas bangunan dan luas lahannya? Ya, kalau luasan ada ya, jadi KDB, ya koefisien dasar bangunan, ya ketinggian, ya itu ada. Tapi koefisien hijau ada ya. Tapi panggung belum ada yang mengatur sebetulnya. Jadi nggak wajib. Ini benar-benar kesadaran pemilik dan kita bareng-bareng untuk memberikan respon seperti ini ya. Ada juga peraturan sebetulnya, peraturan kota nih. Kota-kota di Indonesia itu rata-rata harus punya ruang hijau 30%. Menarik. Oke, kita lihat rumahnya yang semua. Boleh? Mari. Ya. Ini dia rumahnya. Tinggi berapa meter nih Om? Dari kurang lebih 150-160 lah ya dari jalan ya. Di karpotnya udah agak lanjut. Karpotnya agak miring. Kemudian kita tambahin lagi ya. Materialnya juga bukan yang permanen full gitu ya? Masih ada resapan ya kan? Enggak sih, ini cuma lebih ke sederhana aja, karena sebetulnya kita tidak bisa meresapkan banyak kan di sini ya. Karena tanahnya tidak bisa meresap, kita menyediakan ruang penyimpanan di kolong rumah, menyimpan air hujan dan air banjir kalau ada banjir gitu ya. Ini nggak ditutup nih, jadi bolong nih. Beneran rumah panggung nih. Ini dikasih kawat buat apa Om? Mungkin serangga, kucing dan sebagainya gitulah. Mungkin gitu-gitulah ya. Akhirnya kenapa pilih ya rumah panggung gitu jadi solusi? Pertama, sebetulnya anggaran rumah ini tidak besar ya. Dengan membuat panggung kan sebetulnya ada anggaran tambahan. Tiangnya ditambah, lantainya dicor gitu kan ya. Jadi ada tambahan ekstra budget lah ya. Dibanding kalau dia menapak tanah yang pendek gitu. Tapi kenapa tetap kita memilih panggung? Karena tadi bareng-bareng kita diskusi dan ada kesadaran kita ingin berkontribusi untuk memberikan salah satu solusi pengendalian banjir kota sebetulnya gitu ya. Cakep ya, rumah panggung luar biasa nih kontribusinya terhadap resapan air. Ada dampak lagi terhadap pemilik sebetulnya. Apa tuh Om? Jadi nggak lembab. Oh iya. Kan rumah yang nempel itu kan lebih lembab. Air tanah bisa naik, ada kapiler kan? Betul. Ada kapiler, air tanah naik. Kalau panggung ini nggak? Kan udah di beton doang, tiang aja yang nempel. Tiang kan beton kan kandungan semennya banyak ya, jadi nggak akan terlalu banyak resapan, naik air gitu ya. Jadi walaupun kita berkontribusi kepada lingkungan, pemilik rumah juga dapat benefit, keuntungan dengan rumahnya lebih tidak lembab, ada angin yang mengalir gitu ya. Satu lagi yang penting menurut saya, rumah ini memang nggak terlalu besar ya, tapi kita berusaha untuk satu tidak menempel ya, jadi ada jarak gitu. Karena dengan menempel nanti masalah rembes, bocor biasa sering ya terjadi. Rumah yang nempel kiri kanan dengan tetangga itu, walaupun sudah di waterproofing, kadang waterproofing itu ada umurnya. Setelah waterproofingnya rusak, keburu hujan, masuk ke dalam dinding itu susah keluar tuh. Makanya dindingnya berjamur dan sebagainya gitu ya.
Ini nggak ada jarak, jadi nggak nempel rumahnya ya. Kecuali mungkin kamar mandi aja di situ ya. Kemudian yang kedua penting dengan adanya jarak itu kita bisa membuat ruangan-ruangan yang terintegrasi dengan ruang luar. Jadi jarak-jarak itu kan ruang luar. Iya. Dengan ruang luar kita bisa menanami pohon, ada matahari masuk, ada angin mengalir. Itu bisa dinikmati dari ruangan kita. Sehingga kita masuk ke rumah itu pengalamannya bukan dinding, enggak. Tapi kita bisa melihat mungkin ada kolam, mungkin ada taman, mungkin ada pohon dan sebagainya ya. Sehingga ruangannya tidak besar, tapi pengalaman ruangnya menarik dan kaya, nggak membosankan, nggak sumpek gitu ya. Pernah kan kita masuk ke ruangan yang besar sekali, tapi nggak ada jendela sama sekali, ngerasa sumpek ya? Gitu. Ini kecil tapi nyaman gitu. Mari kita lihat. Mantap tetangga. Emang kalau desainnya Om Yusing tuh, saya pernah ke salah satu rumah yang didesain Om Yusing, lebarnya cuma 4 meter, tapi masih dibikin nggak nempel. Ya, itu penting. Angin mengalir dan sebagainya. Mantap. Om, mari kita lihat rumahnya. Oke, sekarang kita di teras depan, Om. Ya. Nah, kenapa nih bikin teras seluas ini nih? Nah, ya, ada skala pengalaman ruang kita berintegrasi dengan ruang luar. Oke. Contoh, kita berada di sini, ya. Ketika ini ditutup, suasananya dengan melangkah langsung keluar, melihat ada udara lepas, ada angin, ada pepohonan, itu pengalamannya beda, perasaannya beda ya. Ini juga bagian dari menikmati hidup sebetulnya. Kita menikmati ruangan yang ada di luar, menikmati pepohonan gitu ya, yang selalu saya sering bilang dan ulang-ulang, pohon itu jauh lebih indah dibanding desain kita, dibanding desain manusia gitu ya. Pohon itu sangat unpredictable, dia sangat organik, jadi pohon itu lebih indah. Kenapa kita harus sibuk mendekorasi rumah kita, tapi menghilangkan pohonnya? Sayang kan? Kenapa nggak kita menambahkan pohon masuk mendekat ke rumah kita, dan rumah kita bisa menikmati pepohonan di sekitarnya gitu ya. Termasuk ruang ini dengan adanya teras, kita bisa nongkrong di sini, mungkin tiduran di sini. Kalau pas banyak angin kan enak ya, nyaman sekali gitu ya. Gitu. Indonesia banget nih, pakai balai-balai bambu ini. Ya. Nah, untuk pintu utamanya pakai pintu kaca. Ya, ini bagian dari menghemat anggaran juga ya. Jadi tanpa kusen ya. Ini cuman pakai besi di pintu geser dan kaca gitu. Supaya frame-frame besi ini kan relatif lebih murah dibanding kalau pakai sistem aluminium yang bagus gitu ya. Gitu. Kayak di rumah mikro kemarin juga ya? Ya, pakai besi. Oke, sekarang kita lihat dalamnya itu. Nah, ini dia. Ini mirip kayak di luar, Om, kita rasanya. Iya. Ya? Iya. Cuma sedikit lebih teduh. Ya. Cuma feel-nya masih kayak di luar ya? Masih di luar kalau di sini ya. Kebetulan karena sebetulnya batas rumah tuh ini nih. Dengan ini tangga di luar. Batas denah ya. Batas denah tuh ini. Ini tangganya keluar naik ke atas. Tapi karena ini terbuka dengan sisa lahan di samping gitu ya, dan dikasih skylight gitu ya, atap kaca, sehingga kesannya lebih luas. Jadi artinya ketika kita memberikan jarak terhadap batas lahan, kan ini batas lahan yang putih itu ya. Oh iya. Walaupun rumahnya di sini, kita nggak usah selalu bikin dinding sehingga ini ruang sisa, enggak. Jadi jarak itu kita bisa manfaatkan sebagai taman, sebagai taman kering, apapun lah ya, yang menjadi bagian dari ruang sini, gitu. Tadi kan kita bicara kalau dinding nempel dengan tetangga suka rembes, suka bocor dan sebagainya. Ya. Kalaupun itu terjadi, misalnya tetangga bangun nempel nih, misalnya ini kebetulan nggak ada di sini ya. Tapi kalau tetangga bangun nempel, tapi karena ini ada jarak, jadi yang di sana itu bagian seolah-olah luar gitu, ada jarak ya, nggak langsung nempel. Dinding kita berjamur dan sebagainya ya. Itu kita bisa manfaatkan misalnya. Kalau misalnya ada masalah seperti itu, pakai material yang lebih alami supaya nggak cepat berjamur dan lain sebagainya, nggak usah ngecat gitu. Misalnya pakai batu-batu gitu ya, atau cuma sekedar kamprot ya. Jadi masalahnya teratasi gitu. Mantap, udah dipikirin sejauh itu solusinya. Jadi ini yang tadi disebut ya, yang jarak. Jadi dia nggak nempel sama dinding tetangga. Jadi ini sebenarnya outdoor, Om ya? Sebenarnya ini semi outdoor, tapi kita kasih atap ya. Jadi kanopi atap gitu ya, supaya dia nggak tampias ya, nggak bocor gitu ya. Jadi sebenarnya gini, dengan membuat atap itu, atap ini kebetulan kaca ya, macam-macam materialnya ya. Atap kanopi itu kan luasnya lebar semeter lah anggap. Semeter kali lebarnya ya, mau 4 mau 5 meter terserah. Dibanding kalau kita bikin dinding dengan jendela-jendela, dinding kan tingginya 2 meter lebih, itu cuma semeter. Terus kalau bikin jendela-jendela lagi kan ada biaya lagi.
untuk kusen dan sebagainya ya, lebih mahal. Jadi lebih murah membuat kanopi sebetulnya dibanding membuat dinding dan jendela-jendela, dan ruangannya sekaligus jadi lebih luas gitu ya. Mantap. Jadi merespon budget juga ya. Merespon budget. Ini juga kelihatan merespon budgetnya ya. Jadi dindingnya diekspos, batanya gitu ya. Ini juga serba nggak usah pakai cat gitu ya. Kusen-kusennya hampir banyak yang tanpa kusen. Kalau jendela pakai besi gitu. Kayak ini misalnya ada pintu ya, untuk udaranya mengalir ya. Pintunya tuh pivot semua nih, pakai besi gitu ya. Besi ini ada siku, sehingga ketika tutup ya jadi nutup gitu ya. Tapi ketika dibuka, ya udah pivot aja engselnya dari atas dan bawah, nggak usah pakai kusen. Cakep Om. Gitu. Terus saya mau nanya ini Om, ini bata sekaligus dindingnya? Iya, bata dinding. Nggak ada, bukan tempelan. Batanya pun bukan bata yang spesial, yang harus sempurna, mahal gitu ya. Enggak, ini kelihatan aja. Ukurannya kan beda-beda ya. Di coating lagi nggak Om ini? Di coating ya? Supaya nggak berdebu ya. Oke. Keren ya, tangga. Dan ini di tengah-tengah kayak ada... Ya, ini anginnya juga biar ngalir sih. Jadi di situ ada jendela kaca nako. Ini tuh sebetulnya kamar tidur nih. Gitu. Terus ada sedikit skylight di atas ya. Selanjutnya ini apa nih Om? Ya, di lantai bawah ini semuanya ruang berkumpul ya, keluarga ya, aktivitas bareng-bareng. Jadi ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada dapur, ada kamar mandi, dan juga akses sambung ke rumah utama. Bukan rumah utama, rumah orang tua. Ya, segini aja sih, cuman segini ruangannya. Tapi kita punya apa ya? Aktivitas yang bisa banyak ya. Misalnya kalau ngumpul-ngumpul bareng teman-teman dari teras depan sampai sini kan bisa pakai nongkrong di teras, nongkrong di sini. Bahkan termasuk di sini ya, ada teras tambahan ya. Ini bisa buat tempat nongkrong juga gitu ya. Iya, itu kayak jadi musola tuh. Ya, musola yang multifungsi jadinya. Oke, cakep nih tetangga. Tadi kalian lihat kalau dari luar lahannya kayak besar ya. Tadi udah disebut sama Om Yusing kalau lahannya ini dibagi dua. Jadi sebenarnya yang dibahas itu yang ini 6 meter. Ini, Ya. yang 6 meter. Lebar 6 meter. 6 meter nggak sampai sini ya, sampai masih ada jarak ya. Oh, semeter. Nggak full tuh? Nggak full, jadi masih ada jarak semeter. Jadi di sini semeter, di situ semeter, jadi total badan tuh cuma sekitar 4 meteran. Gitu. Oke. Dan kayaknya di belakang juga nggak mentok Om ya? Nggak mentok ya. 15 itu kan sisanya sampai sana, ya? sampai belakang, masih ada jarak. Termasuk juga samping situ itu buat jemur ya, ada jemur gitu ya. Oh, jemurnya di situ? Ada jemur di situ. Saya kira di sebelah. Nggak di situ, nanti sebetulnya bisa lewat sana. Cakep tetangga. Nah, kalau atasnya pakai apa, Om? Ini sih waktu itu pakai besi siku dan pakai hebel. Si plat lantainya. Masih diperdebatkan kekuatannya, tapi kita yakin pakai ini karena sebetulnya yang menjadi struktur adalah besi sikunya ya, cukup banyak ya. Dan lantai kan pengisi. Ya, dengan skala kecil, saya kira ini masih aman gitu ya. Kalau skala bentang lebar mungkin besi sikunya harus lebih besar. Nah, ini kamar mandi lantai 1 nih. Ya, ini juga menarik nih. Kadang kita membuat pintu, itu kan mahal ya. Salah satu yang mahal itu dari baju tuh kusen dan pintu ya. Ini cuma triplek aja, double triplek. Jadi rangka, pakai triplek, pakai lubang angin, terus bawah gitu. Dan pivot. Udah, nggak usah pakai kusen ya. Jadi banyak sekali di sini mengakali supaya anggarannya terjangkau gitu. Tapi tetap cara tampilannya tidak jelek gitu ya. Ini kan real wood nih, walaupun dia triplek, tapi kayu beneran gitu ya. Tekstur beneran, motifnya beneran. Ini kalau di rumah kontrakan kan sering ditemui Om ya. Cuma memang beda finishingnya. Betul. Yang ini walaupun triplek tapi finishingnya cakep. Kelihatannya cakep aja loh. Jangan mengkilap. Kayu kan aslinya tidak mengkilap ya. Begitu dia dibikin kilap jadi plastik ya. Seolah-olah plastik gitu ya. Padahal kan sayang. Jadi dibuat finishingnya itu yang doff ya. Gitu, transparan, doff, natural gitu sehingga dia sudah di finishing, artinya tidak terlalu kotor, tidak terlalu menyerap air dan sebagainya, bersih gitu, tapi tetap kelihatannya seperti tidak di finishing gitu. Yang doff ya. Cakep loh. Cakep tetangga. Kamar mandi kecil aja. Nah, ini kamar mandinya ya. Sesuai, rumahnya juga kompak, jadi kamar mandinya sesuai nih. Cakep tetangga. Nah, ini nih area servis nih. Cuci jemur. Wih. Ya, ini ruang cuci jemur. Proper ini Om. Proper ya, padahal kecil ya. Ya kan keluarga kecil, nggak usah besar-besar kan. Masih bisa nyimpan beberapa perangkat kerja lagi, pertukangan. Nggak nyangka loh kalau punya area jemur dan laundry yang seluas ini. Ya, dan ini nggak kehujanan ya. Keren Om. Enaknya kita lihat dari samping dulu apa ke atas dulu?
Boleh kita lihat ke samping ya, Samping secara dulu ya. outdoor. Nah, mumpung bisa lihat samping rumah nih, jarang-jarang kita bisa lihat samping rumah. Kita mau bahas dari sampingnya nih, Om. Boleh, mari. Nah, ini kan dibikin nggak nempel ya? Ya, ini jaraknya tuh ini nih. Garis. Aslinya mana nih batasnya? Ini ya? Ini, yang ada beton ini ya. Oh iya. Ini batasnya ya. Oke, ini kalau tanaman dari Om apa dari owner? Pemilik yang ya? menanam. Jadi di sini ada 3 titik pohon lekuanyu, 1, 2, 3. Ditanam dari bawah ya, bukan dari atas. Dari tanah, dia naik ke atas kan? Naik ke atas, terus daun-daunnya turun. Jadi kayak tirai, seperti ini. Saya kira ada potnya di atas. Enggak dari bawah. Kalau dari atas susah merawatnya, dari bawah aja. Nah, menariknya dengan ada screen ini kita bisa rapihin dan sebagainya. Tapi screen ini sebenarnya bagian dari insulasi. Oh, Jadi kalau sudah ada pohon, ya bisa jenisnya bisa pohon rambat. Ini kebetulan yang dipilih Lekuanyu ya, pohon yang menjuntai gitu ya. Iya. Misalnya ini pohon rambat gitu, atau pohon ini dengan adanya daun-daunan dan sebagainya, panas matahari yang dari barat sini, kebetulan ini belum dibangun ya. Iya. Kalau ini sudah dibangun berkurang sih matahari barat, karena ini belum dibangun. Dengan adanya pohon-pohon ini dan juga tirai, mengurangi menyaring panas matahari yang dari barat. Oke. Gitu. Tapi Supaya nggak kena langsung ke bangunan. tadi Om bilang pohon rambat. Ya. Banyak yang penasaran kalau pohon rambat itu ngerusak nggak sih nanti dinding? Kasih ini aja, kasih bidang rambat. Oh, Jadi pakai rangka, kasih wire mesh, kawat-kawat supaya dia dikawat ya. Nih, tangga dari samping ya. Nih, Nah, lagi ini tadi dinding tadi. Ini dinding sama dengan dalam kan? sama nih back to back. Ya, jadi bukan ditempel. Jadi memang ini dindingnya cuma batas tengah. Oke. Bata X tengah yang diekspos. Ini juga di finishing ya, jadi kelihatan glossy gitu dan Nah. kayaknya bata yang di pasaran aja nih. Pasaran aja, ya. Heeh. Terus juga ini nih, dengan ada jarak terhadap samping, karena kalaupun ini dibangun misalnya, tetangga misalnya nempel lah, gitu ya, mudah-mudahan enggak ya. Tapi kita tetap punya lubang angin nih ke samping nih. Itu kan lubang angin ya. Oh iya. Kaca Bouvenlicht ya. Jadi itu tuh untuk membuang udara panas. Nah, ini nggak bisa didapat, kurang bisa didapat kalau rumahnya semua kiri kanan nempel. Di tengah-tengah ada ruangan-ruangan gitu ya. Jadinya nggak dapat ventilasi. Oke. Gitu. Ini akan jauh lebih sehat kalau rumah seperti ini ya. Mantep, tangga itu pakai jendela kaca buffen gitu ya. Jadi Iya. kebuka terus tuh 24 jam. Termasuk juga ini nih, kita bisa punya jendela tadi ya. Ini kan jendela dari ruang makan ya. Oh iya. Bisa punya view ke samping. Mantep. Jadi penasaran lo sama kolongnya. Ya, kolongnya gitu aja. Cuma pakai kerikil aja. Iya ya. Kerikil dan kawat ya, ini supaya ya menghindari kucing dan sebagainya lah. Hewan-hewan ya. Ya, hewan-hewan. Biar nggak bersarang di dalam tetangga. Ya. Sebetulnya nggak akan bersarang. Nggak bersarang. Misalnya kalaupun ular gitu ya, karena ini tingginya kan lumayan nih. Iya. Tikus misalnya, dia nggak akan bersarang. Dia bisa lewat, tapi kalau dia bersarang tuh harus cari yang benar-benar rimbun, banyak barang, sempit gitu ya, sehingga dia aman. Kan dia kelihatan bolong, terbuka ya, kosong gitu. Jadi takut juga sih tikus kan. Takut juga ya. Ke gap ya. Nah ini sambungan ke rumah belakang. Nah ini tangga. Ya ini di belakang masih ada jarak ya. Akses ke rumah orang tua nih. Ya, belakang. Itu masih ada jarak, dimanfaatin buat tempat olahraga. Olahraga, ya. Menarik Om, kita lihat lantai 2-nya boleh? Yuk, boleh. Ya, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya Om. Ada tips dulu nih. Apa tuh? Ya, untuk menghemat anggaran, jangan buat tangga beton. Oh, jadi? Kenapa? Tangga beton kan berat. Ya, tulangan, dicor. Dia perlu pondasi yang besar kalau tangga beton. Betul. Jadi tangga besi aja. Tangga besi itu nggak perlu pondasi khusus, dia cukup aja duduk ke balok ya, cukup ya. Terus tinggal ditutup nih. Ini tutupnya kebetulan pakai pinus bekas peti kemas. Wih. Jadi murah meriah ya. Iya. Cukup tahan lah gitu, karena kan kita rumah kan tidak terlalu membawa beban yang berat ya. Jadi seperlunya aja, ringan, tapi juga bagus gitu menurut saya. Cukup lah ya. Iya. Gitu. Lantainya pakai kayu. Bekas peti kemas ya. Kayu bekas peti kemas. Kayu pinus tuh bisa juga disebut kayu jati Belanda. Iya, betul. Railingnya pakai besi dia. Ada berapa kamar total Om? 2 kamar. 2 kamar. Ya, jadi ini rencana kamar anak, belum ada anak, jadi masih dipakai ruang hobi. Oke. Ini kamar mandi, di atas kamar mandi yang tadi. Masih ada balkon nih. Di sini ya. Nah, kerasa nggak? Itu dalam, ini luar. Beda nggak suasananya? Iya. Beda ya? Anginnya langsung beda ya? Melangkah dalam keluar aja langsung beda. Di bawah tadi nggak terlalu kerasa karena di bawah ada taman yang di dalam ruangan ya. Iya. Kalau ini kan semua sudah bagian dari indoor ya. Begitu outdoor tuh langsung beda. Itu pentingnya menurut saya integrasi ruang luar dengan ruang dalam itu merasakan ini nih. Masih bisa berkebun loh di balkon Bisa ini. berkebun, ya. Luar biasa. Dia tidak ada view, tapi pohon menurut saya pohon itu penting. Iya. Ya view-nya nggak ada apa, ini belakangnya rumah kan. Dengan ada pohon-pohon ini
lingkungan hidup kita jadi dibantu keindahannya oleh pohon yang ada. Itu yang tadi awal saya bilang, pohon itu penting gitu. Benar-benar. Lebih indah dibanding apa yang kita buat. Cakep-cakep. Ini kalau buat maintenance ada... Ya, ada tangga buat ke atas ya. Ke atas nih. Oke, lanjut Om. Lanjut. Ya. Ya, ini kamar mandi sama ya, kurang lebih dengan yang di bawah. Ini kamar anak. Sekarang masih jadi kamar hobi. Tidak perlu besar, cukup aja. Dan ada potensi untuk menambah mezanin. Oh iya. Jadi ini yang saya bilang rumah itu bertumbuh ya. Apalagi dengan anggaran terbatas kan kita mungkin tidak bisa membangun semua kebutuhan dari awal karena anggarannya terbatas. Tapi desain seringkali harusnya jangan dibatasi dengan anggaran awal. Gitu. Kalau dibatasi dengan anggaran awal, nanti ketika kan mereka masih bekerja, masih menabung, ketika mau nambah apakah dibongkar kan sayang. Nah, kalau ini enggak, jadi tumbuhnya dengan menambah lantai, membuat, ini plafon belum ditutup ya, nanti dikasih plafon, dan isolasi gitu ya, jadi bertumbuhnya tuh seperti itu ya, tapi ada potensi berkembang gitu ya. Jadi walaupun ini kamarnya tidak terlalu besar gitu, dia punya jendela, samping, ada pohon, ada angin yang mengalir ya, ini bisa dimanfaatkan untuk kerja dan sebagainya gitu ya. Jadi ngakalin dengan anggaran yang terbatas, tetap bisa punya fungsi yang optimal gitu. Enak ya, tetangga kamarnya nggak kompak tapi masih punya bukaan ke samping. Itu enaknya rumah nggak nempel ya. Betul, nggak sumpek ya. Nggak sumpek. Terus bisa aja kalau misalnya nih, misalnya nanti udah ada anak, anaknya udah besar, dia keranjangnya di atas aja. Jadi di bawah ini benar-benar kosong, cuman buat ruang kerja, ruang main gitu ya. Jadi lega gitu. Kalau itu lubang apa Om? Yang itu? Lubang angin. Jadi di samping kan, dua arah, ada yang ke belakang, ada yang samping kiri kanan. Oh iya, ya, supaya udara panas bisa kebuang. Oh iya. Nah itu akan beda banget kalau ini tutup semua nih, dalam kondisi sama seperti sekarang, pasti ini lebih panas karena udaranya nggak kebuang. Gitu. Dengan begini udara panas tuh akan selalu habis gitu ya. Gitu. Diganti oleh udara baru nih. Gitu. Nah udara panas yang tidak kebuang itu tambah banyak dia turun ke bawah. Terasa panas. Terasa bawahnya panas karena udaranya nggak kebuang. Gitu. Apalagi kalau nggak ada jendela gitu ya. Iya. Gitu. Cakep penjelasannya Om. Coba ini kita lihat sedikit ke arah tangga ya, dengan view yang tidak dinding tapi pohon. Ya, jadi ini yang saya bilang integrasi ruang luar, ruang dalam ya. Kecil aja, ini cuma tangga standar aja, paling 80-90 cm gitu ya. Dengan adanya jendela, karena tidak menempel, dengan ada pohon ini, ruang ini jadi indah. Bukan karena desain saya, tapi karena pohon. Oh iya. Ya kan? Itulah pentingnya pohon dengan ada matahari, ada bayangan gitu ya, ada angin yang mengalir gitu ya. Keindahan itu bisa didapat dari hal-hal yang sederhana dan terjangkau gitu. Tidak harus dengan akrobatik material yang mahal. Di sini nggak ada yang mahal, semuanya murah nih, cuma cat biasa, putih, tangganya cuma pakai pinus bekas peti kemas, rangka besi biasa. Tapi dengan ada jendela, angin mengalir, dengan ada pohon, mungkin tergantung jenis pohonnya, bisa aja ini kayaknya markisa deh. Markisa itu, nanti sewaktu-waktu kita bisa ngambil buahnya, ada bunganya bagus gitu ya. Gitu. Ruangannya kecil tapi pemandangannya indah gitu dari dalam rumah. Cakep. Ayo ikutin terus tangga. Nah kita masuk kamar tidur utama kayaknya nih. Ya ini kamar tidur utama. Adanya di paling depan ya ini? Paling depan. Ada sedikit bak tanaman di sini ya. Sama tadi ya, selalu meminjam pohon ruang luar untuk menjadi bagian dari ruang dalam. Supaya ruangannya indah, bukan dari beli mebel-mebel yang mahal, tetapi dari bagaimana kita bisa melihat keluar gitu ya. Ini cuman mungkin 60 cm ya, balkon samping 60 cm, tetapi dengan adanya balkon, ada pohon di sana gitu ya, buka jendela gitu ya, sehingga ruangannya indah gitu, karena ada integrasi dengan ruang luar gitu ya. Ini pohonnya juga cakep tetangga. Ya, pohon kembang kertas itu 2 tahun subur tuh, udah sebesar itu. Dan ini fleksibel banget ya, punya bukaan kayak gini Om. Ya, anginnya bisa diatur ya. Lalu ini ada ruang kerja, bagian dari ventilasi silang ya. Ini kan ada jendela nih. Kalau jendela cuma satu dan cuma ini, dia ngalirnya angin gini aja, nggak ke sana gitu. Tapi dengan kita membuka void yang tadi, itu kan ada void tuh, itu bisa dibuka ya, sehingga angin bisa mengalir. Lalu di situ ada kaca nako, anginnya ngalir ke situ. Itu ventilasi silang. Ditambah lagi di atas sama kayak kamar tadi, ada lubang angin atas sehingga udara panas keluar, kebuang gitu ya.
cakep tuh. Itu tadi yang void yang dari bawah kita lihat nih. Iya, ini bisa dibuka tutup ya. Ini pakai multiplex aja sih, jadi Iya. pakai pivot. Wih, gimana tetangga? Mantap ya. Ini secara bangunan udah seberapa tadi, Om? 100 dua lantai. Ya. 102 lantai tetangga. Itu kalau yang bawah nggak dihitung lah ya? Yang Di bawahnya itu. Kolong nggak dihitung. Kolong nggak Ya, nggak dihitung. Walaupun itu budget ya, tapi kita nggak hitung sebagai alasan. Nggak dihitung ya? Iya. Ini rumahnya cukup kompak tetangga dan didesain dengan baik. Dan sekarang kayaknya saya mau nanya sama ownernya, boleh Om? Boleh, boleh. Yuk, Ya, kita ngobrol yuk sama tanya-tanya Mas sama Ode. dia. Ya, tetangga, sekarang masih di rumahnya Mas Ode. Selamat datang Mas Ode. Selamat datang. Namanya sendiri. Salah ya? Welcome to the club. Kita mau nanya soal rumahnya lagi nih. Tadi kalau Om Yusing udah Ya. ngejelasin nih secara konseptual. Nah, kalau dari Om Ode, ketika datang ke Om Yusing, itu gimana? Isunya apa? Inginnya apa? Gitu? Iya. Berawal dari tahun 2020 gitu ya. Itu saat Jakarta dilanda banjir ya lumayan masif lah ya. Ya. Saat itu mau bikin rumah, kita sudah ada arsitek sebelumnya, tapi masih tapak gitu, masih belum adaptasi sama banjir. Nah, kebetulan gitu saya kenal Pak Yusing itu pas lagi bikin film juga, bikin konten terkait Jakarta Kota Air itu di tahun 2020. Ya udah sekalian deh 2020. Karena mau bangun rumah ya udah diarsiteki sama Pak Yusing gitu. Jadi itu sedang meliput yang Kelapa Gading ya? Iya, Kelapa Gading, betul. Sama rumahnya adaptif banjir juga gitu. Dan efektif. Nah, pas sudah bangun, nggak banjir-banjir. Bukannya menyesal, tapi malah jangan-jangan kemudian harinya nanti gitu ya. Yang kita nggak bisa prediksi lah. Nah, gimana tuh pas rumahnya jadi, atau sebelum jadi deh, memang sadar akan, aduh maunya rumah panggung gitu. Iya, pertama lingkungan sini kan komplek ya. Dulu ini rawa. Sebelum ada BKT pun juga ini terkenal daerah banjir gitu. Saat semua pada bangun, semua pada, bahkan jalan aja tanah yang seharusnya itu lahan hijau itu dijadiin tempat parkir di semen gitu ya. Oh iya. Maka ya udah kayaknya kalau ini di semen juga, mau bangun rumah di semen juga, maka kayaknya mengurangi resapan air lagi. Ya udah kita bikin rumah yang jadi solusi untuk resapan air. Jadi air ya udah nggak apa-apa, nggak ke jalan tapi ke rumah kita nggak apa-apa, tapi kan airnya ke bawah gitu. Gitu jadinya. Luar biasa. Air ya. Iya, jadi penyemanan air. Kalau air jadi banjir, kan kalau jalan jadi banjir, jalan kan pasti juga kalau banjir kan kena air ya. Kalau masuk rumah sini tidak banjir, karena rumahnya panggung. Tapi tetap airnya masuk, ada tempat, ada ruang ya. Ada ruang. Luar biasa. Jadi berperan ya untuk lingkungan ya. Harus ya. Esensi hidup kan gitu ya. Gimana Mas? Terusin Mas. Pantesan rumahnya keren banget ya, tetangga, secara konsep, secara ya filosofis. Ini kayaknya lebih ke bermanfaatan dan apa ya, dekat dengan alam gitu ya konsepnya. Ya. Sorry. Nggak apa-apa. Tadi hubungan tadi ya, Mas Ode bilang esensi hidup ya. Menurut saya kan gitu, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Betul. Beda kalau kita sendirian di hutan kan. Iya. Ya udah terserah kita mau gimana, kita yang mengadaptasi sendiri. Sementara kan kita hidup bersama-sama nih. Bayangin kalau semua orang buang sampah ke jalan, bayangin. Semua nih, ya kan? Beban tukang sampah kan berat dan mungkin tidak bisa terselesaikan. Itu maksudnya. Bahwa kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh bareng-bareng, semua tuh bareng-bareng gitu. Kita hidup bareng-bareng kok, kotanya sama, udaranya sama, segalanya sama gitu. Jadi harus saling apa sih kontribusi kita masing-masing. Minimal tidak merugikan orang lain gitu ya. Gitu. Jadi salah satunya tadi menyediakan ruang buat air. Mantap. Good point ya. Jadi memang rumah ini mencoba berkontribusi ya terhadap lingkungan, khususnya isu banjir. Betul. Dan itu bukan jadi pahlawan loh. Iya. Itu cuman jadi semacam apa ya, hal yang lumrah, yang wajar ya, karena kita hidup bersama tadi ya. Jadi semua saling memberi gitu ya. Harusnya ini ya, memiliki kesadaran kolektif mungkin ya. Iya, iya. Iya. Oke. Dan gimana setelah menempati udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Gimana experience-nya setelah menempati 2 tahun? Ya karena hidup, jadi ini rumah untuk hidup bersama gitu ya. Maksudnya saya dan rumah ini kita tumbuh bersama. Oke. Maka ya sangat mengenal rumah ini. Misalnya dari bocor, mulai dari angin yang nggak masuk. Jadi banyak adaptasi gitu. Bahkan sampai ini kayaknya sangat panas. Akhirnya bikin nanam pohon supaya untuk menutupi gitu. Jadi ya
terasa sekali rumah ini memang mengenal saya juga mengenal rumah ini kayak gitu. Jadi ya apapun yang ada di sini adalah keseharian atau budaya yang biasa kita lakukan gitu. Penempatan ini bisa jadi berubah juga nanti gitu, karena berubahnya pola hidup kita gitu, menurut saya juga nanti akan berubah juga. Keren-keren. Tantangannya apa Om punya rumah kayak gini Om? Tantangannya karena kita hanya berdua gitu ya. Untuk beres-beres dan untuk menempatkan harus banyak diskusi sama istri gitu. Terus kemudian beres-beresnya ya karena berdua jadi susah juga. Akhirnya kita coba yang low maintenance gitu. Semakin jangan-jangan di pilihan saya ya, semakin berantakan malah semakin eksotik gitu. Semakin banyak hewan yang ada di sini misalnya itu suatu tumbuhan ini semakin baik jangan-jangan gitu. Karena hidup bersama juga jadinya. Tapi suka ada yang nanya nih Mas Ade soal tanaman dalam rumah atau rumah yang banyak tanaman. Itu suka ada yang nanya banyak nyamuk apa enggak. Nah, kalau di sini gimana tuh? Nyamuk pasti ada gitu. Kita nggak bisa apa sih namanya menghilang 100%. Kalau misalnya pakai kimia ya itu juga bahaya gitu. Kalau malam juga gitu. Saya dapat informasi ya ilmu dari Kalawet waktu itu saya ngeliat ya tentang rumahnya dia yang di atas di hutan gitu. Ya, kemudian tingginya 4 meter lebih gitu. Katanya nyamuk nggak bakal terbang sampai segitu gitu. Ya iya sih pas di rumah pas kita tidur gitu. Nyamuk 1-2 aja gitu. Tapi nggak seperti dulu waktu masih tinggal di rumah orang tua. Ya tidur pun juga itu bareng nyamuk gitu. Akhirnya semuanya harus ditutup gitu supaya tidak digigit nyamuk. Kayak kemarin waktu ke studio saya kan banyak sekali pohon ya. Iya. Kemarin baru ada tamu mahasiswa nanya ke saya, Pak, kok di sini nggak ada nyamuk ya katanya gitu. Padahal pohon banyak sekali kan. Gitu ya. Tapi menurut saya salah satunya adalah keterbukaan nih, ruang-ruang terbuka nih. Pintu dibuka, pintu di belakang dibuka, ngalir ya. Udaranya ngalir ya. Jadi nyamuk itu tidak terjebak di dalam rumah. Mungkin ya, salah satunya itu ya. Jadi mungkin nyamuknya nggak bisa keluar kalau Iya, nggak bisa keluar. Kalau ada lubang jendela, tapi jendelanya bolong nih, nggak ada insect screen. Nyamuk masukkan lewat jendela, lewat apa gitu ya. Nyamuk satu, kalau nggak dimatiin kan tambah lagi gitu ya. Tambah banyak gitu. benar juga. Kalau ini kan ngalir gitu, ruang terbuka. Kayak kita di bawah gazebo deh. Kalau gazebo nggak ada dinding terbuka semua gitu kan jarang sekali nyamuk ya. Iya benar. Gitu karena ngalir gitu. Oh iya. Benar juga analoginya. Oke, sekarang apa ya? Suka ada yang nanya soal budget. Kira-kira mau di-share nggak nih budget pembangunan? Ke Pak Yusing awal-awal itu 300 juta. Saya punya dana segitu, potongan nama istri. Kita punya sekian, ya udah kasih ke Pak Yusing. Dirancang. Kasih kontraktor, Bun. Iya, maksudnya arsitek dulu maksudnya. Anggarannya segitu. Anggarannya segini Pak, batasannya gimana 300. bikinnya begini gitu. Ya. Udah didesain segini gitu. Terus kasih ke Mas Peter, ke kontraktor, dianggarkan lagi, ya mungkin hampir mencapai 4,5 lah, 450 jutaan gitu. Ya total hampir 500-an ini selesai, tapi juga ini udah sama isinya itu gitu. Jadi lumayan murah sih. Iya, affordable banget ya. Lahan 6x15 dari lahan kosong. Jalan kosong. Bangunan sekitar 100, tapi plus sebenarnya 100 plus ya karena ada panggung dan sebagainya ya. Betul. Ya 5 juta semeter udah sama isi ya waktu itu ya 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Kurang lebih. Mantap ya. Jadi nggak cuma menjawab soal isu banjirnya juga ya, budgetnya juga oke banget. Betul. Itu. Dan sebenarnya ini apa ya? Itu pun juga kita minta termin ya supaya bisa melunasi, bisa budgetnya bisa pas gitu. Karena kita cuma punya 300 saat itu. Ya pekerja sosial kalau misalnya ini apa ya? Isu klasik ya. Yang punya rumah di Jakarta itu kan pasti yang punya duit gitu ya. Betul. Yang pasti pergi sosial pasti nggak mungkin. Karena tanahnya tanah warisan, terus cuma punya budget sekian, minta termin untuk supaya hasilnya dapat yang 450 juta itu. Ya semesta inilah menjalankan fungsinya jadinya. Semesta bekerja ya. Tentunya bekerja. Luar biasa. Jadi konsep pembayaran termin juga. Itu membantu banget itu. Luar biasa. Betul. Makasih Mas Ode ya. Betul. Udah sharing soal rumahnya nih dan Sama-sama. inspiratif banget. Om Yusing juga ya. Makasih Om ya. Makasih. Udah sharing buat tetangga online soal ilmu-ilmunya yang tadi udah disampaikan. Dan kalau tetangga mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagramnya Om Yusing kalau misalnya kalian mau
Atau kasih komentar aja. Oh iya, langsung kasih komentar. Biar diskusi di komentar juga bisa. Oke, diskusi di komentar. Nanti mungkin Om Rizky juga bakalan balesin tetangga. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!